والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana terakhir kita ambil kemarin adalah apa? Kisah yang sangat menyedihkan, yaitu bagaimana sedihnya Rasulullah SAW ketika ditinggal meninggal oleh dua sosok yang beliau cintai. Pertama Khadijah bintu Khuwailid, kedua pamannya Abu Thalib, meninggal dunia dalam keadaan waktu yang sangat berdekatan. Disebutkan kemarin antara keduanya jaraknya 3 hari. Paham ya? Antara Khadijah dan Abu Thalib meninggalnya 3 hari jaraknya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Rasulullah benar-benar sedih. Karena sedih itu diantara hiburannya adalah kisah peristiwa yang dikenal dengan apa? Isra dan Mi'raj. Sekarang yang akan kita bahas. Pembahasan seputar apa? Al-Isra wal Mi'raj. Al-Isra wal Mi'raj. Kita baca barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu asbahullah. Perhatikan baik-baik halaman 14 itu bagian bawah tengah atas itu. Bagian atas bawah tengah itu. Paham ya? Bagian bawah atas tengah berarti tengah itu ya. Nah barakallahu fikum, lihat. Al-Isra wal Mi'raj wa da'watul qabail. Pembahasan seputar apa? Tragedi peristiwa Isra dan Mi'raj dan Rasulullah mendakwahi para qabilah, para marga, para suku, didakwahi untuk memanut agama Islam. Sebelum kita masuki ini tentunya kita harus tahu apa itu Isra, apa itu Mi'raj. Isra itu perjalanan malam hari. Malam hari semalam saja. Dari mana ke mana? Ingat-ingat. Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu namanya Isra, perjalanan malam hari. Siapa yang melakukan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kendaraannya apa? Avanza, Pajero atau bagaimana? Kendaraannya lebih cepat dari itu. Buraq. Nah, buraq yang ingat-ingat sudah kita lewati. Buraq ini hewan, warnanya putih. Paham ya? Warnanya putih, tapi bentuknya bagaimana, Ihsan? Buraq. Fauqal himar dunal baghl. Buraq itu bentuknya disebutkan dalam riwayat itu warnanya putih, dia lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada baghl. Fauqal himar dunal baghl. Baghl itu perkawinan antara apa? Kuda dengan apa? Keledai? Kuda dengan apa? Ayo kalau dia benar memang. Paham ya? Itu baghl, dengan terbalik kedelai dengan kedelai tadi amaternya. Jadi perkawinan antara kuda dengan keledai. Itu namanya baghl. Nah, buraq ini bentuknya sebutkan dalam hadis fauqal himar dunal baghl. Fauqal himar dunal baghl. Dia itu lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada baghl. Itu buraq. Kecepatannya bagaimana? Kecepatan sangat luar biasa. Begitu jalan langsung wes. Seperti kedipan mata, sejauh mata memandang, langsung. Paham ya? Itu dari mana? Makkah ke Palestina, bayangkan. Semalam. Sampai di sana, naik ke atas langit, tidak naik buraq lagi. Jangan dibayangkan naik buraq lagi, bukan. Buraqnya diikat di salah satu tiang di Masjidil Aqsa. Paham ya? Di salah satu pintu atau tiang di situ diikat, kemudian Rasulullah sholat 2 rakaat menjadi imam, makmumnya di belakang para nabi. Naik ke atas langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 itu ditemani oleh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Dan disambut di masing-masing langit tadi itu ada para nabi menyambut Rasulullah SAW. Itu kisahnya nanti yang akan kita baca. Jadi Isra perjalanan malam hari, Mi'raj itu tangga. Paham ya? Dari mana? Dari Masjidil Aqsa menuju ke langit yang 7. Paham ya? Itu disebutkan para ulama berdasarkan istinbat dalil yang ada, naik tangga ditemani oleh Jibril alaihissalam. Paham ya? Ditemani Jibril alaihissalam itu namanya Mi'raj. Dalilnya mana? Dalam surat Al-Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah Ta'ala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Siapa hambanya ini? Nabi Muhammad SAW di malam hari. Dari mana? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Itu namanya Mi'raj. Barakallahu fikum, seperti itu. Nah, kita lihat dulu. Ini pertanyaan kita akhirkan nanti ya. Kita lihat dulu. Nah, barakallahu fikum. Kata beliau, qala al-mu'allifu asbahullah wa usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi 'ala sahih. Penting ini.
dan diperjalankan malam hari. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya, badan dan rohnya. Itu pendapat yang sahih. Dikuatkan Imam Syaukani dalam kitab Fathul Qadir, dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga, dan juga dikuatkan oleh para masyayikh ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Isra Mi'raj bi ruhihi wa jasadih, dengan roh dan jasadnya. Karena ada pendapat yang mengatakan rohnya saja, jasadnya masih ada di Mekah. Itu pendapat yang batil, pendapat tidak benar. Tapi apa? Tapi bersama roh dan jasadnya. Itu pahami baik-baik. Kita lihat sini. Ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih min qauli as-sahabah, min qaulai as-sahabah wal ulama, dari dua pendapat sahabat dan juga dua pendapat para ulama. Nah, bahwasanya apa? Rasulullah diperjalankan malam hari dengan jasadnya, badannya dan bahkan rohnya. Minal Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, mulai dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis di Masjidil Aqsa. Paham ya? Naik apa tadi? Buraq. Dalam berapa hari, Sen? Semalam saja, kecepatan yang sangat luar biasa. Nah, nanti akan disebutkan orang kafir Quraisy enggak terima, enggak dukung, mendustakan itu ya. Masa semalam bisa katanya. Nanti kita lihat nanti. Nah, barakallahu fikum, raqiban buraqa. Naik buraq. Ingat-ingat, dulu ketika zaman anak masih kecil, mungkin antum juga pernah lihat, dijual di pasar-pasar itu gambar buraq. Gambar buraq itu ngeri gambarnya. Ya bukan ngeri lah, istilahnya sangat jauh dari kebenaran. Paham ya? Jadi badannya badan kuda warna putih, kepalanya kepala perempuan cantik. Allahu musta'an. Mungkin antum belum pernah lihat ya, disebut ini buraq yang dipakai Rasulullah ketika Isra katanya. Ketika Isra Mi'raj kita katakan itu enggak benar. Paham ya? Enggak ada riwayat yang menyebutkan kepala-kepala manusia itu enggak ada. Paham ya? Kepala-kepala manusia enggak ada. Yang ada itu fauqal himar dunal baghl. Warnanya putih, na'am. Kemudian besarnya lebih besar daripada himar, lebih kecil daripada baghl. Paham ya? Baghlun itu mufrad, jamannya bighal. Jamannya apa? Bighal. Itu perkawinan antara kuda dengan apa tadi? Dengan apa? Keledai. Na'am, barakallahu fiikum. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Fi suhbati Jibril alaihissalam, ditemani Jibril alaihissalam, fanazala samma. Kemudian turun samma bersama hunaka. Turun di sana. Samma itu artinya hunaka. Kemudian Rasulullah turun di sana, wa amma bil anbiya bi Baitul Maqdis fa shalla bihim. Kemudian Rasulullah menjadi imam untuk para nabi di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Nah, barakallahu fikum, dan salat bersama mereka. Bayangkan. Nah, kan para nabi sudah mati, sudah meninggal. Kita katakan bagi Allah Taala semuanya mudah untuk diwujudkan. Enggak usah banyak bertanya, banyak mikir, kok bisa ya? Semuanya bagi Allah Taala bagaimana? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu, mampu bagi Allah Ta'ala ya untuk mewujudkannya. Jadi jangan sampai kok bisa, itu hindari. Semuanya bisa. 6. Setelah itu bagaimana? Setelah itu summa urida bihi tilkal lailah min hunaka ila sama'id dunya. Ini kisahnya sebenarnya kurang panjang tapi enggak masalah. Setelah sholat tersebut, sebelum sholat, awal mulanya buruknya diikat dulu. Diikat. Nah, barakallahu fikum, di salah satu tiang-tiang masjid situ. Paham ya? Nah, sebagian sebutkan salah satu pintu, tapi disebutkan riwayat yang lain tiang. Maksudnya diikat situ. Paham ya? Kemudian apa? Salat 2 rakaat menjadi imam. Setelah itu baru ini. Tsumma urida bihi tilkal lailah. Kemudian dibawa naik malam tersebut min hunaka. Dari mana hunak? Dari Masjidil Aqsa ila sama'id dunya, ke langit dunya. Langit pertama dulu. Tsumma allati taliha, langit yang berikutnya, langit kedua. Tsumma tsalisah, yang ketiga. Tsumma rabi'ah, yang keempat. Tsumma al-khamisah, langit yang kelima. Tsumma allati taliha, kemudian yang keenam. Tsumma sabi'ah, yang ketujuh. Sampai langit yang ketujuh, ada apa kira-kira di langit yang ketujuh? Ada makhluk yang sangat besar, yaitu Sidratul Muntaha. Paham ya? Nah, pohon yang sangat besar. Nah, dalam artian apa? Pohon sidr yang sudah paling besar sudah. Yang paling besar sudah. Paham ya? Disebutkan dalam sejarahnya itu mengenai Sidratul Muntaha tersebut, baunya sangat wangi, teduhannya pun luas, paham ya? Kemudian nikmat di bawahnya itu. Sidratul Muntaha. Di mana letaknya ini? Di atas langit yang 7. Di sana juga ada namanya Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur, tempat ibadah. Paham ya? Dimakmurkan oleh para malaikat. Setiap harinya itu ada malaikat yang sholat masuk ke situ 70.000. Setelah keluar enggak kembali ke dalam masjid tersebut selama-lamanya. Paham ya? Jadi 70.000 tadi masuk sholat, ya enggak? Setelah sholat keluar. Setelah keluar enggak kembali lagi selama-lamanya sampai hari kiamat. Berarti malaikat banyak jumlahnya?
Banyak, bukan hanya 10. Bukan hanya 10, tapi banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui tentang Rabbmu kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan lagi. Wa ra'al anbiya bis samawati 'ala manazilihim. Kemudian Rasulullah di selah-selah tadi itu, langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai langit ketujuh, Rasulullah melihat para nabi di langit-langit tersebut sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Tsumma urija bihi ila sidratil muntaha. Kemudian dibawa naik sampai ke sidratil muntaha. Sidratul muntaha, pohon sidr yang sangat luas, besar dan paling terakhir sudah. Maksudnya bagaimana, enggak ada yang lebih besar dari itu. Sidratul muntaha, Masya Allah. Wara'a, kalau terjemahan bebas sih sidr itu pohon bidara namanya. Nah, seperti itu. Wara'a indaha Jibril ala suratil lati khalaqahu Allah 'alaiha. Masya Allah. Di situ Rasulullah melihat Jibril dalam keadaan bentuk aslinya yang Allah telah ciptakan. Berapa sayapnya? 600 sayap, memiliki 600 sayap. Paham ya? Rasulullah melihat di situ. Wa faradallahu alaihi salawat tilkal lailah, dan malam itu juga di malam itu juga Allah telah wajibkan untuk salat 5 waktu. Awal mulanya berapa? Awal mulanya 50 turun ketemu Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan umatku enggak akan mampu. Naik lagi minta keringanan kepada Allah taala, minta lagi sampai disebut dalam riwayat Rasulullah sampai malu. Paham ya? Akhirnya apa? Akhirnya dikasih yang terakhir. Dalam sehari semalam salatnya berapa kali? 5 kali. Paham ya? 5 kali zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu pun masih banyak orang yang tidak salat, padahal 5 itu pahalanya seperti 50 kata Rasulullah SAW. Paham ya? Khamsah tapi pahalanya khamsun, 50. Luar biasa. Nah, karena kalau 50 coba, yang 5 aja banyak enggak salat kan, apalagi 50 coba. Sehari semalam 50 kali salat. Kira-kira bagaimana, Husain? Bisa konslet, paham ya? Jangan kuat orang-orang ya. Kenapa? Karena 5 kali aja banyak yang salat, ya enggak? Banyak orang yang enggak salat 5 kali. Nah, 5 kali dalam sehari semalam, apalagi kalau 50. Nah, ini keringanan yang sangat luar biasa, kekhususan. Nah, Masya Allah. Kita lihat, walamma asbaha Rasulullah SAW fi qaumih, ketika sudah pagi hari, Rasulullah langsung bertemu kaumnya. Akhbarahum bima arahullah min ayatil kubra. Rasulullah kabarkan kepada kaumnya dengan apa-apa yang Allah telah tampakkan berupa tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tapi enggak percaya kaumnya. Masa semalam sampai sana misalkan. Masa semalam sampai Masjidil Aqsa, Palestina, dan Makkah ke Palestina semalam kok bisa itu loh. Mereka menganggap ini perkara besar. Fastadda takdzibuhum lahu. Semakin dahsyat pengingkaran, pendustaan mereka terhadap kabar Rasulullah. Wa adzahum. Akhirnya apa? Sampai-sampai apa? Nah, barakallahu fikum, intinya apa? Mengganggu Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Semakin parah gangguannya, semakin parah pendustaannya, mendustakan, enggak terima, enggak setuju. Enggak terima, enggak setuju, enggak membenarkan kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wastidra'uhum alaihi, semakin lancang berani mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana? Setelah itu, ternyata Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa dan maha adil. Allah taala tampakkan bagi Rasulullah SAW gambarannya di depannya. Orang enggak ngelihat semuanya, enggak ngelihat. Tapi Rasulullah lihat, gambar-gambaran itu lihat sekeliling Masjidil Aqsa seperti ini tahu. Disebutkan kepada orang kafir Quraisy. Kan ditanya, mana? Buktikan kalau kamu benar-benar ke sana semalam. Tunjukkan kepada kami, katanya. Dengan semakna itu ya. Akhirnya Rasulullah pun juga sempat bingung, tapi Allah Taala berikan wahyu. Ditampakkan di hadapan Rasulullah gambaran-gambaran yang ada di sekeliling Masjidil Aqsa. Disebutkan semuanya. Akhirnya orang kafir Quraisy mengatakan, ada pun yang disampaikan Muhammad itu benar, tapi kita enggak percaya. Allah musta'an. Jadi tetap benarkan tapi enggak percaya itu. Maksudnya apa? Mereka tetap mengingkari. Allahul musta'an. Wa ja'ala Rasulullah SAW ya'ridu nafsahu 'alal qaba'il ayyamal musim. Akhirnya Rasulullah karena banyak gangguan tadi, mulailah Rasulullah menawarkan dirinya ke qabail, itu para 6 kabilah, marga-marga, suku-suku. Ayyamal musim, di hari-hari musim. Musim ini bisa mencakup musim-musim yang ada ya. Wa yaqul, seraya berkata, man rajulun yahmiluni ila qaumi fayamna'uni? Siapakah ada orang yang mau membawa diriku menuju pada kaumnya kemudian dia menghalang-halangiku berdakwah? Hatta uballigha risalat rabbi, sampai aku bisa menyampaikan risalah Rabbku. Fa inna Quraisyan, ini Rasulullah mengadu ini. Karena sesungguhnya orang Quraisy qad mana'uni, mereka menghalang-halangi aku an uballigha risalat rabbi, untuk menyampaikan risalah Rabbku. Hadza, ini yang disampaikan. Wa ammuhu Abu Thalib la'anahullah.
Abu Lahab, wa amhu Abu Lahab, dan pamannya Abu Lahab teriak-teriak enggak terima. La'anahullah, semoga Allah Ta'ala melaknat Abu Lahab. Siapa Abu Lahab namanya? Abdul Uzza. Abu Lahab Abdul Uzza ya. Nah, teriak-teriak warahu, teriak-teriak di belakang Rasulullah, yaqulun nas la tasma'u minhu, katanya. Teriak-teriak di belakang manusia ngomong, kamu jangan dengar mereka, jangan mendengar Rasulullah, jangan dengar Muhammad, katanya. Jangan dengarkan, fa innahu kadzdzab. Bayangkan. Abu Lahab nih, pamannya sendiri kurang ajar. Paham ya? Nah, menghina Rasulullah. Kalian jangan mendengar ucapan Muhammad. Ngomongnya bukan Rasulullah, Muhammad itu ya. Fa innahu kadzdzab, dia itu pendusta. Fa kana ahyaul arab yatahamaunahu. Maka pada waktu itu kampung-kampung Arab, ahya itu qura, qaryah, paham ya? Maka pada waktu itu kampung-kampung Arab, orang-orang Arab yatahamaunahu, bawah itu sebutkan yatajannabuna, maksudnya mereka menjauhi Rasulullah. Kenapa? Karena kalamnya ucapannya Abu Lahab tadi itu. Provokasi tadi ya. Nah, barakallahu fikum, jangan dengarkan. Itu kadzdzab. Akhirnya orang-orang Arab, kampung-kampung Arab pada menjauhi Rasulullah. Lamma yasma'una min Quraisy fihi innahu kadzib, innahu sahir, innahu kahin, innahu syair. Allah musta'an. Kenapa kau menjauhi orang-orang Arab, kampung-kampung Arab? Karena mereka mendengar orang Quraisy mengatakan, ini Muhammad ini kadzib, pendusta. Muhammad sahir, tukang sihir. Muhammad ini kahin, dukun. Innahu syair, dia tukang syair, tukang pantun katanya. Tukang puisi. Akadzibu yakdzifunahu biha min tilqa'i anfusihim. Kedustaan-kedustaan yang mereka lontarkan, yang mereka tuduhkan yang sumbernya dari diri mereka sendiri. Fayusghi ilaihim man la tamyiza lahu minal ahya. Akhirnya penduduk kampung tersebut mendengarkan ucapan orang Quraisy tadi yang tidak bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Dengarkan. Terprovokasi ya, dengarkan, ngikuti. Wa ammal auliya, ini kurang tepat auliya ini. Ana ngecek langsung di kitab yang aslinya, itu bukan auliya tapi alibba. Alibba itu al-uqala. Jadi bukan auliya tapi al-alibba. Alibba itu yang lub. Dari kata lub, orang yang punya akal. Jadi antum caranya antum kalau mau mensahihkan itu, na'am la'alla sawabahu itu. La'alla sawabahu al-alibba bermakna al-uqala. Paham ya, seperti itu. Jadi bukan aulia, adapun para wali bukan para wali, adapun orang-orang yang berakal uqala itu. Di situ kan tulisannya aulia, ya enggak? Aulia itu kan tulisannya itu keliru itu. Paham ya? Nah, adapun al-alibba, alibba itu al-uqala. Adapun orang-orang berakal, fa innahum idza sami'u kalamahu. Kalau mereka mendengar ucapan tadi, wa tafahamu, mereka paham. Ucapan orang-orang Quraisy paham mereka, orang berakal paham. Syahidu bi anna ma yaqulu haqqun. Mereka menyaksikan bahwasanya diucapkan Rasulullah itu benar. Wa annahum muftarun alaih, bahwasanya mereka itu dibohong-bohongin, mereka itu dibohongin. Fa yuslimun, akhirnya mereka orang-orang berakal paham dan masuk Islam. Inilah kisah kejadian peristiwa Isra Mi'raj. Kesimpulannya insyaallah tidak terlalu panjang lebar, yang jelas secara langsung kita sudah memperingati apa? Memperingati Isra Mi'raj. Enggak perlu nunggu setahun sekali. Walhamdulillah Ahlussunnah sudah apa? Memperingati Isra Mi'raj, enggak perlu menunggu setahun sekali. Nasallahu assalamatu wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini ada pertanyaan terakhir, afwan, lupa tadi. Apa ciri-ciri orang yang berideologi Khawarij? Ciri-cirinya secara global ya. Nah, barakallahu fikum, mereka al-hurud al-hukam. Punya prinsip, pendapat, pemikiran walaupun berbeda-beda, sedikit banyaknya mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan berontak pada pemerintah atau pemimpin yang sah. Paham ya? Ini sejak di zaman Rasulullah SAW yang dipelopori oleh siapa tadi? Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, yang mulutnya lancang sampai mengatakan iqdil Muhammad atau yang semisalnya. Itulah pemikiran Khawarij. Adapun Khawarij gaya baru sekarang, banyak yang mereka tidak mengakui dan tidak mau mengatakan Khawarij, tapi ideologinya masih ada. Berontak sana, berontak sini, kudeta, revolusi, demonstrasi, gulingan kekuasaan, itu masih ada benih-benih pemikiran Khawarij, harus kita hindari walaupun enggak ngaku Khawarij. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.